Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, ya, Bapak Ibu serta para siswa kelas 12 yang saya hormati. Pagi ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka Vicon video conference sekolah menyapa, yang kegiatannya adalah nanti pengarahan Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan kebijakan PJJ di masa pandemi ini, kemudian dilanjutkan oleh informasi kurikulum oleh Pak Kurikulum dan materi tentang PJJ. Para peserta yang saya hormati, mari kita buka dengan membaca basmalah. Semoga kegiatan ini bisa berlancar dengan baik. Saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta yang saya hormati serta Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, acara yang berikutnya adalah pengarahan Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan kebijakan sekolah di masa pandemi ini. Kepada beliau Bapak Amir Yupedi, kami persilakan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru dan anak-anak sekalian yang saya cintai dan banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik hidayah dan barokahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka meskipun secara virtual. Anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya yakin kalian sudah rindu dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman kalian. Kalian masih merindukan suasana di sekolah, di mana kalian bisa berinteraksi, bersenda guru, belajar bersama, berlatih bersama dengan segala kegiatannya. Namun karena situasi memang belum mengizinkan, sehingga terpaksa kita harus menjalani sebuah kondisi, situasi yang tidak pernah kita gambarkan sebelumnya. Sejak bulan Maret, ketika pandemi COVID ini mewabah di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, semua orang terkejut. Belum pernah ada situasi seperti ini sebelumnya. Namun, karena memang bahaya dari pandemi ini, maka terpaksa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah-langkah yang cukup ekstrim. Secara mendadak ujian nasional dibatalkan, ujian sekolah harus online, kemudian bahwa kalian juga tanpa persiapan, tanpa pelatihan harus mengikuti pembelajaran di rumah. Bahkan penilaian akhir tahun atau ulangan kenaikan kelas pun dilaksanakan secara online. Dan ini kita sudah memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021, sehingga marilah kita bersama-sama tetap optimis. Kita tidak boleh menyerah dan putus asa menghadapi situasi ini. Apapun masalahnya, kita hadapi dan kita mencoba melakukan yang terbaik dalam situasi yang tidak normal ini. Pesan saya yang pertama, anak-anakku sekalian, bahwa wabah ini belum berakhir. Bahkan tak seorang pun yang mampu memperkirakan kapan wabah ini akan berakhir. Segala usaha telah dilakukan, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Namun sampai dengan detik ini, bahkan vaksin yang bisa mencegah penyebaran virus ini masih belum ditemukan. Untuk itu anak-anak sekalian, kita harus mempersiapkan diri menghadapi kondisi ini untuk jangka waktu yang masih lama. Sehingga saran saya, agar tidak memperparah situasi, dan juga agar kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan penting selama masa pandemi ini. Yang pertama saya ingat,
marilah kita menyadari bersama untuk menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Mata rantai penyebaran harus diputus, dan kalian bisa berpartisipasi, kalian bisa berperan dalam pencegahan penyebaran ini, pemutusan penyebaran COVID ini, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak perlu, hindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir secara rutin, pakai masker dimanapun. Banyak orang yang mengabaikan ini, terutama pemakaian masker karena merasa sehat. Anak-anak harus hati-hati bahwa banyak orang yang tidak merasakan gejala apa-apa, namun sebenarnya dia bisa menularkan virus itu ke orang lain. Sehingga kita memakai virus dengan dua tujuan. Yang pertama, kita menghindari diri kita tertular dari COVID, namun di samping itu juga menghindarkan kita menularkan COVID kepada orang lain, orang-orang yang kita cintai. Anak-anak harus bersabar, memang menjemukan, memang membuat stres, namun inilah yang harus kita lakukan. Anak-anak harus bisa memilih dan memilah apa yang bisa kita lakukan pada masa pandemi ini. Anak-anak sekalian, perjuangan ini tidak akan sia-sia. Kalau semua orang bisa mematuhi protokol kesehatan, insya Allah pandemi ini penularannya akan terputus dan orang-orang yang sudah terkena virus akan diobati. Jangan kalian menambah pasien di rumah sakit. Betapa banyaknya petugas kesehatan, dokter, perawat, dan sebagainya yang karena dedikasi dan pengorbanan mereka meninggal dunia, meninggalkan keluarga, anak-anak, dan saudara-saudaranya. Minimal kita tidak akan menambah korban dari COVID ini dan akan merepotkan semuanya. Sehingga pesan saya yang pertama, sekali lagi anak-anak sekalian, marilah kita mentaati dengan disiplin penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID ini dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, anak-anak sekalian, pengalaman akhir semester genap yang kemarin, kami juga sedih dan prihatin ketika kami harus melaksanakan pembelajaran secara online. Kami yakin anak-anak juga merasakan banyak yang tidak ideal. Bahkan ketika setiap hari kalian bertatap muka di kelas, banyak mata pelajaran yang materinya sulit dipahami. Apalagi ketika anak-anak harus mandiri belajar di rumah. Dan kami, Bapak Ibu Guru, juga menghadapi pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ketika kami menyiapkan pembelajaran jarak jauh secara berkualitas, dengan melampirkan video, PowerPoint, kemudian juga VidCon seperti ini, kami juga mempertimbangkan beban orang tua kalian. Kami tidak ingin orang tua yang sudah mengalami kesulitan ekonomi semakin terpuruk dan semakin tidak mampu membiayai anak-anak karena harus memberikan paket data internet. Untuk itu, kita perlu bekerja sama. Kalian penting, kami juga penting. Kami akan menyiapkan pembelajaran jarak jauh ini sebaik mungkin dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Anak-anak sekalian, sambutlah usaha kami ini dengan penuh semangat dan dedikasi bahwa kalian bisa menjadi orang-orang yang mentaati aturan ini sehingga kita bisa mendapatkan hikmah di balik musibah ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian yang saya cintai, bahwa dengan adanya PJJ ini bukan berarti kalian libur. Dengan berbagai cara kami Bapak Ibu Guru, terutama dari kurikulum, sudah menyusun jadwal dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat banyak. Sehingga saya harapkan anak-anak sekalian bisa mematuhi ini. Jam 7.04 sampai jam 12, saatnya kalian sekolah. Namun bukan datang ke sekolah, namun kalian bisa mengikuti pembelajaran di depan HP kalian. Memang berat dan menjemukan, namun inilah jalan terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Dan saya percaya anak-anak sekalian
bisa memilih dan memilah mana yang penting, mana yang tidak penting. Selanjutnya juga anak-anakku sekalian, dengan pembelajaran jarak jauh ini, kita dilatih, anak-anak terutama dilatih untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab. Bahwa ke depan setelah pandemi ini nanti berakhir, saya yakin segala kegiatan manusia di dunia ini akan didominasi dengan kegiatan virtual atau online. Sehingga inilah saat kalian menyiapkan diri kalian, berlatih untuk bisa memanfaatkan informasi atau teknologi informasi dan komputer ini sebaik-baiknya, karena ke depan nanti kalian mau tidak mau, siap tidak siap, harus menghadapi dunia yang sudah berubah. Hampir tidak mungkin kita akan kembali normal seperti sebelum-sebelumnya, karena pandemi ini meskipun sudah ada vaksin dan obatnya, tidak akan bisa lenyap, musnah dari permukaan bumi. Sehingga perlu kebiasaan baru, peradaban baru, tingkah laku hidup yang baru, menghadapi dunia yang baru juga. Sehingga kami sudah merencanakan kegiatan-kegiatan itu. Beberapa waktu yang lalu sudah kami share video bagaimana penerapan pembelajaran tatap muka ketika situasi sudah mengizinkan. Kalau kalian taat pada protokol pencegahan penyebaran COVID dan semua orang taat, ketika Kabupaten Grobogan sudah zona hijau, insya Allah kita bisa akan memulai pelan-pelan untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka. Namun itu semua tergantung pada kita semuanya. Besok Senin kalian akan kami panggil secara bergiliran ke sekolah untuk urusan buku perpustakaan. Pesan saya, patuhilah protokol pencegahan COVID sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian sembrono dan meremehkan yang akhirnya akan kita sesali di kemudian hari. Pengalaman ketika kelas 12 yang kemarin lulus, kita minta datang ke sekolahan untuk mengembalikan buku. Pada pagi hari mereka taat, namun ketika keluar dari kelas mereka bergerombol kembali, dan kami mendapatkan teguran dari atasan kami. Sehingga nanti kalau pada hari-hari yang akan datang kalian diundang ke sekolah, saya mohon anak-anak bisa mematuhi protokol kesehatan selama di sekolah, karena kalau tidak mungkin di tengah jalan terpaksa program yang sudah kami rancang demi kebaikan kalian semua akan kami hentikan, sehingga kesulitan kalian akan semakin besar. Namun saya yakin anak-anak sekalian adalah orang-orang yang mandiri, bertanggung jawab, pantang menyerah, dan tidak pernah putus asa. Di depan kita banyak tantangan, namun tantangan itu bukan untuk dikeluhkan, bukan untuk dibicarakan, namun untuk dipecahkan bersama-sama. Kalian kami ajak bersama-sama menjadi orang-orang yang menjadi bagian menyelesaikan masalah, bukan orang-orang yang menjadi bagian yang membuat masalah atau hanya memperbincangkan masalah. Kalian pasti bisa. Kami optimis anak-anak kesemuanya adalah anak-anak yang sudah cukup dewasa dan bisa berpikir secara logis. Sekali lagi, kondisi ini tidak ideal. Banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Namun dengan kebersamaan, dengan saling bergandeng tangan, kita masih bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang selanjutnya, anak-anak sekalian, mengenai PJJ yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Bandi secara detail. Banyak hal yang baru, dan ini merupakan latihan bagi anak-anak sekalian untuk bertanggung jawab dan mandiri. Anak-anak harus selalu sadar bahwa hidup adalah seni mengambil keputusan atau memilih di antara pilihan yang ada. Anak-anak bisa saja memilih untuk santai, kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Namun apapun pilihan kita, kitalah yang akan menuai hasilnya. Alangkah sedihnya karena abai terhadap masalah ini, anak-anak akan mendapatkan kerugian ataupun
anak-anak akan mengalami suatu masa di mana kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri, memperoleh ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Anak-anak tidak usah putus asa dan pesimis. Tidak hanya kalian yang menghadapi ini, bahkan teman-teman kalian yang di SMK, di mana sebagian besar mata pelajaran mereka harus praktek. Mereka juga terpaksa menunda kegiatan itu. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang kalah dan menyerah? Saya yakin kita bukan tipe orang-orang yang gampang menyerah. Bapak Ibu guru sampai lembur malam berusaha memberikan yang terbaik bagi kalian, merencanakan pembelajaran jarak jauh sebaik-baiknya dengan tadi mempertimbangkan segala aspek. Namun itu semua akan menjadi sia-sia jika respon dan tanggapan kalian tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Kegiatan ini tidak akan bisa berjalan tanpa kerjasama semua pihak. Kami, Bapak Ibu guru dan karyawan yang di sekolahan, kalian siswa-siswi kami yang kami cintai, yang akan meraih masa depan, dan juga orang tua kalian yang harus mensupport kalian dengan segala kebutuhan kalian, mengawasi kalian di rumah. Sudah banyak laporan ke saya bagaimana orang-orang tua sudah pada stres karena ternyata mendidik anak tidak segampang yang mereka bayangkan. Namun kami, karena itu amanah kami, bismillah, kami siap memberikan yang terbaik pada kalian. Anak-anak sekalian, sekali lagi, masa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhir. Namun kita harus selalu optimis. Apapun kondisinya, kita akan mencoba melakukan sesuatu yang terbaik. Yang selanjutnya, anak-anak sekalian, sekali lagi kami tekankan, kalian tidak libur. Kalian di rumah harus memanfaatkan waktu. Kalau nanti situasi sudah memungkinkan, pelan-pelan kita akan menatap kebiasaan hidup baru, di mana pandemi masih ada, namun kita bisa mensikapinya dengan bijaksana, sehingga kegiatan-kegiatan di antara kita bisa berjalan dengan optimal. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu guru sudah kangen pada kalian. Meskipun ketika bertemu kadang-kadang ada yang marah, ada yang menghukum kalian, itu semua karena cinta kami pada kalian. Karena kami tidak ingin melihat kalian gagal. Setelah hampir 5 bulan kita berpisah, kami juga rindu pada kalian, pada keceriaan kalian, pada kembelingan kalian, namun juga pada komitmen dan usaha kalian sebagai sebuah keluarga besar SMA Negeri 1 Gubuk yang kita cintai. Untuk itu, di samping usaha, marilah kita mohon pada Allah, kita diberikan hidayah, petunjuk ataupun taufik, kemudahan menyikapi musibah bencana ini dengan sebaik-baiknya, dan kita mohon pada Allah, semoga bencana dan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan kehidupan secara normal. Terakhir, anak-anak sekalian, sekali lagi, kalian diuji tanggung jawab dan kedewasaan kalian untuk bisa memilih dan memilah apa yang perlu dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Masalah pencegahan COVID sangat penting. Belajar kalian secara online juga sangat penting. Bapak Ibu guru 24 jam akan dengan senang hati membantu segala kesulitan kalian. Gunakan kesempatan ini dan gunakan teknologi ini sebaik-baiknya sehingga kita bisa meraih hasil terbaik. Sebagai penutup, anak-anak sekalian, sekali lagi, Bapak Ibu guru yang di sekolah siap mendampingi kalian, siap membimbing kalian, siap mengantarkan kalian mencapai cita-cita dengan segala kekuatan kemampuan kami. Kami tetap memberikan yang terbaik bagi kalian. Namun semua ini akan sia-sia jika kalian tidak bisa memilih dan memilah kegiatan apa yang perlu dan harus kalian lakukan. Sekali lagi, tetap optimis,
Maju bersama SMA Gubuk pasti jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kepala sekolah, mohon mikrofonnya dinyalakan. Terima kasih. Sekian akan pembelajaran jarak jauh bisa menjadi semangat buat kita melaksanakan kegiatan baik. Kali ini terima kasih Mir, selaku Bapak Kepala Sekolah Semen Gubuk. Acara berikutnya adalah dari kurikulum yang akan menyampaikan tentang materi kurikulum yang nanti yang berlanjut akan sampai habis. Yes, selanjutnya dulu Pak. Mike bocor woi, bocor Mike. Anak-anak masih dengar suara saya? Masih. Masih, Pak. Woi. Alhamdulillah masih. Woi. Sudah Pak? Gile Pak. Tes. Sudah Pak? Sudah belum ya? Ya kan? Sudah harusnya. Sudah? Harusnya sudah. Sudah. Masuk. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak, salam semangat. Saya Wakil Kurikulum SMA 1 Gubuk akan memberikan beberapa informasi terkait dengan pandemi ini, pembelajaran yang dilaksanakan secara daring.
Pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Khususnya dalam dunia pendidikan, mengharuskan semua elemen pendidikan untuk beradaptasi dan melanjutkan kegiatan pembelajaran secara daring atau online. Jadi bahwa kita sebagai elemen pendidikan di sekolah ini, mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa, ya, harus beradaptasi untuk melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Kebijakan social distancing maupun physical distancing diterapkan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, pembelajaran online menjadi solusi efektif untuk mengaktifkan kelas meski sekolah telah ditutup, mengingat sekolahan merupakan salah satu tempat berisiko untuk penularan wabah COVID. Hal ini memberikan tantangan kepada semua elemen di sekolah untuk mempertahankan kelas tetap aktif meskipun pembelajaran tatap muka di sekolah telah dihentikan sementara. Jadi meskipun ini pembelajaran dilaksanakan secara online, jadi anak-anak tetap wajib harus mengikuti kegiatan ini. Jadi keamanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Namun pendidikan juga harus berjalan meskipun tidak optimal. Jadi tentu saja kita semua mengalami kesulitan, tidak hanya bagi siswa, bagi guru pun juga demikian. Bagaimana cara memberikan pembelajaran yang terbaik, namun banyak kendala yang harus dihadapi. Sistem pembelajaran di SMA Negeri 1 Gubuk membuat kebijakan bahwa pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Waktu mulai pukul 7.15 sampai 12. Untuk itu, semua siswa pada jam tersebut harus siap mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kita ini tidak libur. Jadi pada jam tersebut kami berharap semua anak wajib memegang HP, kita mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadwal pelajaran mungkin bisa mengalami perubahan sehingga anak-anak harus setiap saat memantau, karena untuk efektivitas atau optimalisasi dari pembelajaran supaya bisa terlaksana dengan baik. Beberapa metode yang digunakan dalam kegiatan ini diantaranya yaitu menggunakan chatting, ini yang paling mudah, bisa melalui grup WA, paling sederhana, semua anak-anak tentu saja bisa. Kemudian menggunakan telekonferensi dengan Google Meet, Google Team atau Microsoft Team, dan bisa juga dengan Zoom Meeting. Tapi di sekolahan kita yang kita kembangkan saat ini, kita memilih dengan menggunakan Microsoft Team karena ini dirasa paling murah dan paling sedikit memakan kuota. Penilaian tetap, yaitu kita mengadakan penilaian 3 aspek penilaian, yaitu afektif, sikap, kognitif atau pengetahuan, psikomotor atau keterampilan. Kriteria ketuntasan minimal SMA Negeri 1 Gubuk tahun pelajaran 2020-2021, nilai ketuntasan aspek penilaian sikap, yaitu ada nilai ketuntasan SB sangat baik, B baik, C cukup, K kurang. Dengan rentang nilai pada penilaian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan 91 sampai 100A, 83 sampai 90B, 75 sampai 85C, kurang dari 75D. Kriteria ketuntasan minimal KKM setiap mata pelajaran 75. Jadi pada tahun ini kita naikkan kriteria KKM-nya dengan harapan ya kita ini kan lebih baik dari sekolahan yang mungkin swasta ya, akreditasi kita A, sehingga kita berharap
nanti anak-anak banyak yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan dari Waka Kurikulum. Kami berharap anak-anak kalau mengalami kesulitan jangan segan-segan. Silahkan datang saja ke sekolah sehingga anak-anak bisa meminta bantuan, misalkan mengaktifkan akun kok kesulitan, jadi jangan dipendam sendiri. Bahwa teknologi itu kan tergantung yang memakai. Kalau mengalami kesulitan, mungkin pertama bisa tanya-tanya temannya, yang kedua bisa datang ke sekolahan, bisa ketemu wali kelas, atau bisa pada bapak ibu guru yang memang ahlinya dalam teknologi informatika. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua menjadi anak-anak, menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ya, sambil nunggu Pak Jasmoyo, mungkin anak-anak ada yang mengalami kesulitan-kesulitan. Banyak. Kesulitannya apa ya? Bisa di Paketan entek, Pak. paketan Kubruan. paketan apanya? Nah, saya buku. Kubruan, Pak. Itu banyak Pak. Banyak guru yang salah masuk jadwal. Sinyal, Pak. Gak punya Tugasnya. HP, Pak. Gak punya HP. Tugasnya banyak, Pak. Itu, Pak. Gak ada paketan. Kami Tugasnya hilangin aja, Pak. Pada rusuh, Pak. bisa Kota kreatif. Tugas terlalu sedikit. besok saya buatkan list saja. Jadi nanti kalian bisa mengisi kuesioner tentang kesulitan-kesulitan nanti akan kami pelajari. Untuk akun apa masih ada yang kesulitan ya? Rekan-rekan Anda, jadi yang siapa? Ya itu mungkin bagaimana cara mengatasinya, harus kalian mencari solusi itu. Kalau misalkan sinyalnya sulit mungkin bisa nenggone tonggone sih ya. Karena pembelajaran ini kan kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya. Maka kalian harus mencari solusi kalau misalkan mengalami kesulitan. Tapi nunut gone tonggone atau punya sendiri ya bagus. Gak ada wifi, Pak. Rusuhan sampai prank, Pak. Kisor pring malah bagus yo, antenane dhuwur. Tonggone, Pak. Neng gone kisor pring antenane dhuwur. Itu bisa kalau punya laptop enggak? Udah punya.
Jadi materinya yang di WA misalkan penuh ya di copy di laptop harusnya. Kalau tidak nanti full nggak bisa nambahi lagi, nggak bisa menerima. Nggak punya laptop. Pintar-pintar aja. Belum punya laptop, Pak. Di TP nggone kancane. Belikan laptop, Pak. Buyur. Kalau ada yang bisa ngeprint, ya temannya mungkin ada materi bisa ngeprint, temannya bisa dibantu, tinggal ngopi. Rumah saya jauh dari teman-teman, Kita Pak. saling kerjasama. Sambil nunggu Pak Jasmoyo. Pak Novi mungkin Pak Novi. Jadi nanti kalian bisa tanya-tanya dengan Pak Jasmoyo kalau mengalami kesulitan, bagaimana ngirim file, bagaimana mengirim tugas, dan nanti mohon silahkan tanya pada ahlinya ini Pak Jasmoyo. Monggo Pak Jas. Iya Pak, kemarin habis jatuh Parah nih, sama alu nih. juga kok. Siapa ahli? Ya, Siapa ahli? Belum sarapan, Pak. Ahlinya ahli, intinya silakan inti. dilanjutkan Parah dengan nih, Pak Pak Jas. Jasmoyo ya. Siapa jagung? Iya Pak. Oke. Iya Pak. Bos. Iya Pak. Iya Pak. Dede. Iya Pak Dede. Dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Badi. Oh. Ya, anak-anak yang saya hormati, kasih aplaus buat Pak Bani. Kami mohon mematikan mikrofonnya. Saya akan menyampaikan dengan DC penggunaan Teams dan sebagainya. Tapi harusnya ada kelihatan saja. Nggak usah sakit mati. Cancel, Pak. Phone ya. Oke, anak-anak, mohon untuk mohon untuk anak-anak mematikan mikrofonnya. Oke, terima kasih telah bekerja sama dengan baik. Anak-anakku yang saya hormati, kali ini kita akan belajar bersama tentang PJJ. Anak-anak, bahwa di masa pandemi ini anak-anak harus tetap belajar seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Subandiono SPD tadi. Dengan platform apapun, anak harus tetap belajar. Bisa dengan WA, bisa dengan menggunakan tim, atau bisa menggunakan yang lainnya. Akan tetapi sekolah memfasilitasi dengan menggunakan tim, dengan membagikan akun Office 365 gratis kepada anak-anak. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya banggakan, sebenarnya dengan PJJ ini mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, kita jadi susah. Tidak hanya anak-anak, tapi Bapak Ibu guru juga begitu. Malam-malam harus menyiapkan materi, seperti apa, ngoreksinya juga bentuknya lain, tidak seperti biasanya. Jadi yang susah, yang merasa kesulitan tidak anak-anak, Bapak Ibu guru juga merasa kesulitan. Oleh karena itu, kami mohon saling pengertiannya, tidak saling menyalahkan. Jadi apa dikira Bapak Ibu guru itu nggak susah? Ada yang mungkin susah karena ada yang kurang menguasai IT karena sudah zamannya kayak gini. Terus mungkin juga begitu anak-anak pula, ada yang susah. Tapi mohon tidak menyalahkan siapapun. Kita harus saling pengertian,
jikalau anak-anak merasa kesulitan, tolong dikonsultasikan dengan Bapak Ibu guru melalui wali kelas. Mungkin nanti sekolah bisa memberikan solusinya. Itu. Nah, itu tentang pengantar tentang PJJ tadi, bahwa apapun kendalanya, pelaksanaan pembelajaran tetap harus berjalan. Satu. Yang berikutnya, pembelajaran sebenarnya bisa dilakukan menggunakan WA atau menggunakan platform yang lain. Tapi kalau menggunakan WA itu kendalanya, kalau anak mengumpulkan tugasnya jadi banyak, terus ketumpuk-tumpuk mungkin jadi lupa gitu. Itu itu manajemennya agak kesulitan. Nah, sekolah ini menghadirkan platform namanya Teams ini. Nah, oke, saya akan share tentang tim ini. Nanti bisa dilihat apa atau kegunaannya tim ini ya. Tim ini salah satu kegunaannya adalah untuk membuat belajar. Jadi tim ini sebenarnya sama dengan kelas tapi dalam bentuk virtual. Dengan tim ini pembelajaran bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama namanya sinkronisasi. Nah, seperti ini namanya sinkronisasi. Jadi Bapak Ibu kalau tatap muka menggunakan Vicon seperti ini namanya sinkronisasi. Anak-anak dan Bapak Ibu guru bisa bertemu secara langsung tetapi melalui virtual, melalui kelas virtual. Nah, ini yang pertama. Yang kedua namanya asinkronisasi. Apa itu asinkronisasi? Asinkronisasi adalah pembelajaran yang tidak dengan tatap muka. Artinya Bapak Ibu guru memberikan materi mungkin lewat file, lewat apalah gitu. Nah, anak nanti belajar terus mengkomentari, berdiskusi. Yang baik itu seperti ini. Nah, itu namanya asinkronisasi. Nah, itu bisa dilaksanakan di tim. Oke, saya akan melanjutkan. Tim ini punya performa apa saja. Bentar. Oke. Bentar ya anak-anak ya. Sabar, ini perlu proses. Oke. Ini sip. Di layar kelihatan seperti ini. Nah, ini gambarnya siapa nih yang cantik ini? Oke, anak-anak, pada saat kalian membuka tim, itu akan muncul seperti ini. Di layar kalian sudah terlihat ini? Layar tim ini anak-anak? Ada gambarnya, Pak. Sudah. Yang belum, tunggu dulu. Ya, mungkin delay. Oke. Belum. Oke, yang belum. Anak-anak sudah? Belum, Pak. Mikrofonnya. Belum. Pak, tapi kelihatan layar saya nih? Belum. Mana? Kelihatan juga? Oke, sip. Yang belum berarti Bapak ini kita tunggu, Pak. untuk mematikan mikrofonnya. Ya. Ya. Mohon untuk mematikan mikrofonnya. Kalau belum, sambil dengerin suara saya saja, nanti pelan-pelan akan kelihatan. Anak-anak, pada saat kalian membuka pertama tim, itu akan muncul semacam ini. Jadi ada apa namanya nih? Ada kelas-kelas yang kalian ikuti. Ya. Jadi kelas-kelas yang diikuti itu akan muncul di tim ini. Ya. Di tombol kanan, kiri, di sebelah kiri itu ada beberapa tombol. Yang atas sendiri, kiri atas, namanya activity. Nah, ini activity ini adalah pemberitahuan apapun. Jadi nanti mungkin ada apa namanya, ada temannya yang posting, memberikan komentar, nanti pasti akan masuk di sini. Termasuk kalau Bapak Ibu guru memberikan penugasan, itu juga ada pemberitahuan di activity ini. Di kiri atas activity, bawahnya itu chat itu juga gitu, bisa digunakan chat itu bisa digunakan secara pribadi, kita ketik orangnya, atau chat kelas. Kalau di WA yuk chat grup. Nah,
Chat itu gunanya untuk tadi chatting, diskusi dan sebagainya lewat chat. Oke, good. Kita akan lanjut berikutnya tim. Nah, tim ini begitu saya klik tim maka akan muncul kelas-kelas yang diikuti. Di sini ada 4 sekawan, ada sekolah menyapa kelas 11, ada 6 informatika, ada tim A dan sebagainya. Ada tim-tim yang diikuti. Jadi nama-nama kalian akan tercantum dalam kelas-kelas ini. Itu namanya tim, di tim tadi. Terus yang berikutnya ada di apa ini? Assignment. Assignment itu untuk tugas, penilaian, tugas, penilaian. Terus ada kalender untuk penjadwalan. Calling itu juga bisa untuk menelpon. Tapi dengan catatan akunnya harus nyala pas membuka ini. Seperti naik WA-mu urip itu kan berarti bisa ditelepon. Nah, dan masih banyak yang lain. Terus saya akan coba masuk ke kelas. Oke, saya akan masuk ke kelas 12 menyapa ini. Saya klik. Oke, nah anak-anak di sini di atas sendiri. Nah, ini tadi sedang meeting itu ada pemberitahuannya. Ini di atas sendiri itu ada general, ada post, ada file, class note, assignment, dan grades. Oke. Anak-anakku di post atau bahasa Indonesianya postingan itu adalah chatting. Jadi kita bisa menulis di bawah sini di chat ini. Jadi untuk berdiskusi, misalnya Bapak Ibu guru memberikan materi tertentu, misalnya maaf nih saya klik, misalnya Bapak Ibu guru memberikan materi persamaan kuadrat gitu. Oke. Nah, ini misalnya di bawahnya ada materinya macam-macam misalnya. Atau materinya bisa ditautkan di file, misalnya ini. Nah, anak-anak di sini bisa memberikan komentar atau berdiskusi atau bertanya, misalnya tanya Pak Guru misalnya gitu ya. Nah, tentang apalah gitu ya. Anak bisa membalasi di sini di replay itu. Anak bisa membalas di replay. Nah, ini bisa digunakan antar guru dengan siswa atau antar siswa dengan siswa. Gitu. Oke, good. Ini tentang postingan. Anak-anak kalau berkomentar di postingan ini jangan kemana-mana. Jadi kadang-kadang ada yang salah memposting ya di postingan sini. Jadi ini sekedar pemberitahuan untuk nanti bisa digunakan dengan baik ketika masuk di pembelajaran bersama Bapak Ibu guru. Lanjut ke file. Nah, ini saya klik file. Nah, file ini adalah berisi tentang file. Nah, file ini Bapak Ibu guru misalnya membuat file pembelajaran bisa diupload di sini. Nah, anak-anak bisa mengunduhnya di sini. Gitu ya. Mengunduhnya di sini. Anak-anak sebenarnya tidak harus mengunduh, bisa hanya melihat. Kalau dirasa mengunduh memerlukan kuota terlalu banyak, dilihat saja. Nah, yang berikutnya ada kelas notebook. Nah, ini kelas notebook itu adalah buku catatan kelas atau semacam buku pekerjaannya anak-anak. Kalau ini diintegrasikan maka sudah paperless betul. Jadi anak-anak tidak usah pakai buku, cukup menggunakan kelas notebook. Nah, yang tidak kalah pentingnya dan ini sangat krusial adalah di assignment. Nah, ini anak-anak di assignment ini kebetulan assignment di sini belum kita buatkan tugas. Jadi kalau assignment ini sudah kita buatkan tugas, anak-anak kalau mengerjakan tugas di assignment nanti di sana ada tombol add work. Nah, tambah add work. Nanti saya buatkan panduannya untuk mengirim tugas di add work. Nah, nanti diklik add work itu bisa berupa gambar, bisa berupa file. Nanti di-upload ke sana. Nah, Bapak Ibu guru nanti melihatnya bisa menggunakan lewat grade ini. Dia nanti melihat kerjaan anak-anak, terus dinilai, dikomentari, terus dikembalikan ke anak. Anak-anak bisa melihatnya kerjaannya baik atau kurang baik atau sudah baik. Itu lewat assignment. Nah, itu anak-anak mungkin secara sekilas, tapi nanti sebenarnya sudah saya buatkan tentang ini, akan tetapi belum kita share karena kita belum melaksanakan sosialisasi. Ternyata anak-anak sudah pada pintar-pintar, mau masuk di kelas tim juga sudah bisa. Ini terbukti yang ikut di kelas A itu ada 210 versi. Beda nih.
Oke. Oke. Anak-anak yang pakai Android mungkin berbeda ya. Nanti jangan takut, nanti akan saya buatkan panduan berkaitan dengan pembuatan tim. Terus saya akan menjawab. Kemarin ada yang tanya, anak-anak itu ada beberapa yang tanya, Pak, caranya membuat kelas bagaimana? Nah, anak-anak juga bisa membuat kelas sendiri di sana, anak-anak dengan anggotanya sendiri. Itu lewat tim, nanti diklik tim. Nah, tim. Nah, kalau pakai laptop itu di sebelah kanan itu ada tulisannya join or create. Itu diklik. Berarti kalau membuat kelas pakai create. Tapi kalau pakai HP itu pakai titik 3 di sebelah kanan itu ada. Nanti terus di bawah itu ada join atau create. Nah, sama. Jadi cuma beda tempat, beda apa itu namanya, beda gabung. Nah, ya nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya dengan saya, bisa chat atau nanti bisa apalah saya nanti bisa dimasukkan di sana. Ya oke. Nanti bisa tanya sama saya, Mas Pak Novi, Pak Dedang atau Mas Niam itu yang sudah agak menguasai tentang tim di SMA ini. Nanti teman-teman bisa tanya itu ya. Silahkan bertanya, tapi kami mohon untuk sandinya dicatat ya, jangan sering tanya Pak sandinya lupa gitu. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau tanya silahkan sebut nama, nanti setelah saya izinkan baru bertanya. Silahkan anak-anak. Ada yang bertanya? Silakan. Sebutkan nama, kelas, halo, siapa ini? Suaranya nggak jelas. Atau diklik resen dulu boleh, resen. Silakan kalau mau yang tanya, silakan. Ya, kalau mau bertanya mikrofonnya dinyalakan dulu. Siapa? Putri Octavia, silakan. Ya, Ipambat, silakan. Waduh, tidak dengar suaranya. Atau diganti yang lain dulu, monggo. Kalau ada yang mau bertanya. Ya, nama, kelas, silakan. Ya, silakan. Atau yang tanya boleh lewat chat, anak-anak. Chat, Pak. Siapa? Chatnya siapa, Pak? Coba bacakan, Pak. Kelihatan di sini ya, Pak. Oh, Pak. Chat, di chat. Silakan di chat. Ceritanya kadang dari segi sinyal dan jadwal Pak, kan di rumah kadang saat disuruh orang tua ketinggalan pelajaran Pak. Oh, ya. Oke, anak-anak untuk di rumah memang ada kendala. Nanti kalau dimohon untuk disampaikan kepada orang tua bahwa jam pelajaran anak-anak tetap jam 7 sampai jam 12. Gitu ya. Sampaikan orang tua, Bapak. Kalau saya jam 7 sampai 12 itu tetap sekolah, Pak, walaupun sekolahnya online. Jadi itu supaya nanti orang tua juga tahu bahwa anak-anak itu sekolah. Neng yo terus tinggu alasan ben ora dikongkon. Jadi aku akhirnya rodok kita moco ben darani sekolah kayak gitu. Kalau orang tua apa namanya? Orang tua Mas Amiki batu namanya. Ya ini batunya berhabis. Kalau bisa saya ulangi bahwa tetap orang tua harus diberitahu bahwa kalian jam 7 sampai 12 itu sekolah.
Kalau mengerjakan tugas kan anak tidak harus jam 7 sampai jam 12, malam kan juga bisa asal waktu kosong, toh itu online. Jadi itu kalau masalah sinyal ya saya tidak bisa komentar. Jadi apalagi kuota itu ya nggak bisa komentar. Ya yang penting bisa diikuti dengan baik, pokoknya berusaha dengan baik lah. Kalau ada kesulitan mohon dikonfirmasikan dengan wali kelasnya. Gitu ya. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau bertanya yang lain? Oh, sudah tidak ada ya? Di chat sudah tidak ada? Pak, soal pengembalian tugas itu Pak. Oke. Masa kan kalau diberi tugas itu masa kumpulinnya itu paling nggak dikasih waktu yang agak lama, soalnya nggak satu pelajaran doang yang dikerjain. Oke. Terima kasih masukannya. Nanti kita akan koordinasikan dengan Bapak Ibu guru. Jadi pengumpulan tugas tidak cepat gitu ya. Terima kasih. Ini masukan yang baik untuk kita. Nanti akan kita sampaikan di Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih. Yang lain silakan. Pak, itu Pak, yang perbandingan tugas sama perbandingan waktu yang tersisa. Semisal waktu yang tersisa itu cuma 13 menit, tapi dikasih videonya waktunya 30 menit. Itu tolong setidaknya 1:1 lah Pak sama videonya. Oh, minta perpanjangan waktu gitu. Ya, misalnya kan waktu yang tersisa itu waktu mapel yang tersisa cuma 13 menit, tapi kita dikasih waktu yang videonya itu dikasih waktu 30 menit. Itu disuruh menyelesaikan ya setidaknya 1:1 waktu sama waktu videonya. Oke. Nanti kita sampaikan, dicatat Mas. Ya. Terima kasih. Tadi ada 2 masukan. Jadi ya ini berkaitan dengan pengumpulan tugas, dengan pengerjaan tugas ini juga ya berkaitan dengan waktu. Terima kasih anak-anakku. Ya, nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah supaya Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan kepada Bapak Ibu guru. Oke. Ini anak-anak, terus yang berikutnya ada pertanyaan ini dari Rachel Raditya. Oke, Pak, absensinya jangan lewat grup Pak. Kalau lewat grup minta waktu yang cukup Pak, biar tidak rebutan. Oh, nggih. Maaf anak-anakku, kembali ke tadi. Jadi Bapak Ibu guru itu kan banyak yang menggunakan berbagai macam platform. Ada yang menggunakan WA, mungkin ada yang sudah bisa menggunakan form. Nah, tadi kalau menggunakan itu ya nanti diberi masukan kepada Bapak Ibu guru ya. Jadi karena mungkin untuk yang menggunakan WA itu pakai platformnya menggunakan form belum bisa. Nanti kalau sudah bisa pakai form kan anak tidak rebutan. Jadi anak ngisi kapan saja juga bisa gitu. Tapi kalau lewat kayak gini saya tidak usah minta absen kalian. Jadi absen kalian sudah masuk di sini di chatting ini, kita tinggal download saja. Anak-anak yang masuk dan tidak masuk siapa kelihatan. Bahkan ada anak-anak yang masuk terus keluar pergi jajan juga saya tahu. Gitu ya. Terima kasih. Jadi atas masukannya. Oke, sudah cukup anak-anak? Oke, sudah cukup. Sudah cukup Pak. Oke, terima kasih anak-anakku. Demikian apa yang kita bisa sampaikan. Semoga informasi yang disampaikan Sama-sama Pak. Sekolahnya Pak ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Anak-anak, saya berpesan mohon dimatikan mikrofonnya dulu. Izinkan, ayo. Anak-anak, pesan saya satu, meskipun di masa pandemi anak-anak harus tetap belajar. Yang kedua, belajar dengan menggunakan platform apapun, anak-anak kami mohon untuk tetap menjaga etika.
menjaga sopan santun. Kalau Bapak Ibu guru salah ya mohon diingatkan. Kalau Bapak dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, nah, ingatkan Bapak Ibu guru. Pak guru juga manusia. Kami mohon betul jaga sopan santun, jaga etika meskipun di kelas maya, di kelas virtual. Demikian pula kalau memberikan masukan chat atau dialog di WA juga begitu, kami mohon anak-anak tetap menjaga sopan santun. Pak, tolong kalau mengirim tugas atau jangan terlalu larut malam. Oh, kayak gitu kan mesti nanti diberi waktu, tidak malam, mungkin pagi juga bisa. Waktunya kan mesti ada waktunya. Baik, kami terima sebagai masukan ya Pak, nanti kami tindak lanjuti. Oke, ini Pak Novi sudah memberikan balasan. Oke. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya banggakan, demikian apa yang disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada kesulitan, tolong konsultasikan dengan sekolah lewat wali kelas masing-masing sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.